Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan ya men. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya dan semoga dipermudah segala urusannya sampean. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Kawan-kawan mungkin banyak di antara kawan-kawan semuanya wis paham lah. Kalau sampai ini bekerja, kontrak kerjanya sebagai PRT, kan tidak boleh nih bekerja selain menjadi PRT. Bahkan mengambil pekerjaan selain PRT itu dilarang, karena Anda secara otomatis melanggar undang-undang di negara Hong Kong. Kemudian Anda juga dilarang untuk jualan secara ilegal. Itu tidak diperbolehkan ya bagi para warga Indonesia yang bekerja di negara Hong Kong yang sudah mengambil kontrak kerja sebagai PRT. Jadi tidak diperbolehkan di negara Hong Kong. Ketika Anda melakukan dua hal tersebut, maka Anda bisa dideportasi, maka Anda bisa di blacklist, maka Anda di penjara dan Anda bakal didenda. Itu 4 hal yang biasanya terjadi ketika kawan-kawan mengambil pekerja secara ilegal, jualan secara ilegal di negara Hong Kong. Jadi ada kasus nih, Mbak yang berkerudung ini adalah Mbak Indonesia yang mana dia ini kena target dari operasi besar-besaran yang dilakukan oleh imigrasi dan juga kepolisian. Jadi ceritanya dua mingguan kalau nggak semingguan yang lalu ya. Jadi polisi dan juga imigrasi ini melakukan operasi besar-besaran pemutihan di negara Hong Kong kan kawan, setelah adanya laporan warga lokal dan di mana salah satu di antara mereka ini juga ketangkep karena bekerja secara online. Jadi mereka ini dengan sengaja menyebarkan nomor-nomor mereka untuk dihubungi oleh pemilik restoran untuk mengantar makanan. Dan mereka ini rata-rata memang tidak memiliki visa kerja kan kawan. Bahkan mereka ini juga tidak memiliki visa tinggal. Dan rata-rata ini nehi-nehi, acah-acah, Bangladesh, India kan kawan. Rata-rata kebanyakan seperti itu yo, yang mengantar makanan. Jadi mereka itu kena gerbek setelah mereka itu ketahuan menerima pesanan makanan dari warga lokal. Nah, di dalam penggerbekan itulah ternyata ada Mbak Indonesia kan kawan. Konon yang aku baca, Mbak Indonesia ini ternyata biasanya juga jualan secara ilegal. Biasanya dia ini menjajankan jualannya katanya tempe dan juga cabai menggunakan sepeda kan kawan. Jadi waktu itu pas operasi tidak hanya nehi-nehi yang ketangkep, depannya itu kan nehi-nehi, tapi juga Mbak Indonesia ini juga ketangkep kan kawan, pas dia ini kena operasi dari petugas. Nah, ketika ditangkap akhirnya diinterogasi dan kemudian dibawalah ke kantor kan kawan. Ini biasanya terjadi yo sama mbak-mbak yang mana mereka ini sering banget jualan secara ilegal, bahkan bekerja secara ilegal untuk mendapatkan hasil yang melebihi dari gaji mereka. Akhirnya ketika mereka pengen gajinya lebih, mereka bisa bekerja apapun itu asal menguntungkan. Jadi wajar mereka ini mencari kerjaan secara ilegal, kemudian mereka jualan secara ilegal. Entah mereka ini mungkin memiliki hutang, mungkin anaknya di Indonesia ini kuliah, atau dia ini pengen memiliki target beli mobil tahun ini, bikin rumah yang besar tahun ini, makanya dia menggenjot dirinya sendiri untuk mendapatkan gaji yang sebesar-besarnya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan mereka ini bisa meraup untung di dalam 1 minggu itu melebihi gaji per bulan, Mbak. Dan itu wow banget. Bayangkan
dia mendapatkan gaji yang lumayan besar banget, melebihi dari gaji per bulannya dia, dan itu dalam 1 hari kan kawan. Tetapi itu resikonya besar. Kalau ketangkep, dideportasi, Anda bakal di backlist, penjara, bakal didenda, dibalikkan ke Indonesia, seperti itu. Jadi kan kawan, hati-hati kalau mengambil pekerjaan secara ilegal. Tapi sekali lagi itu hak sampean yo. Ki cuman menyarankan saja. Oke. Mbaknya ini memang wis terbiasa, jadi memang nggak merasa takut kan kawan, nggak merasa takut. Bahkan memang ada juga mbak-mbak yang menggunakan sepeda, mbak-mbak yang sengaja ini berangkat ke pasar, ini juga dibarengi dengan jualan secara ilegal. Entah itu menjual lauk yang sudah mateng, kemudian yang menjual tempe, ada juga yang menjual cabai, ada juga yang menjual apa kan kawan? Makanan ringan. Jadi ada juga mbak-mbak yang melakukan seperti itu, tetapi dibungkus dengan belanjaan milik majikan. Jadi ketika ada operasi nantinya polisi, nah mereka itu ini kan aku kan beli di toko Indonesia, oh aku kan lagi berangkat untuk belanja milik majikanku. Nah itu rata-rata memang tidak ketahuan, tetapi sekali lagi hati-hati, karena bisa saja teman Anda ini yang tidak suka sama sampean itu bisa melaporkan kan kawan. Jadi memang seperti itu, macam-macam kan kawan. Dan ketika teman-teman sampean itu paham tentang bagaimana cara melaporkan, nomor teleponnya mana, alamatnya buat melaporkan mana, itu gampang banget. Sebenarnya aku ada sih kan kawan dari dulu nomor-nomor untuk melaporkan mbak-mbak yang sedang jualan. Tapi sekali lagi itu hak sampean. Sekali lagi apapun yang terjadi sama sampean yo kuwi resiko nih. Sampean ngambil risiko seperti itu, suatu saat ketangkep ya nikmati saja resiko Anda, tanpa aku tuh melakukan larangan kepada Anda, tanpa aku membuli Anda, karena sekali lagi itu hak Anda. Nggak tahu seberapa sampean butuh duitnya di Indonesia. Siapa tahu sampean butuh duit banget sehingga sampean tuh melakukan pekerjaan secara ilegal di negara Hong Kong. Jadi sekali lagi hati-hati kan kawan. Nah, ini kasus yang pertama. Kita bahas bukan kasus ya. Jadi ada Mbak Indonesia ini upload foto bekal libure, endok, kemudian mie, nasi sama lombok cabe. Walaupun gaji 10 juta, tapi dia ini benar-benar ngirit. Dan di situ memang terjadinya kontroversi kan kawan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang bilang bahwa yo eman-eman loh ngaku gajinya 10 juta luwe, mosok libur tuh cuman makan seperti ini. Wong biasanya aja di rumah aku makannya cuman mie doang, cuma nasi sambal dan itu cuma tempe. Ya kalau libur harus makanan yang enak-enak. Nah itu betul juga kan kawan. Nah di dalam kasus seperti ini kenapa kok dibahas? Jadi gini kan kawan, aku dulu memang pernah di posisi seperti itu. Apakah aku punya hutang bank? Enggak, aku nggak punya hutang bank kan kawan, alhamdulillahnya ya. Tetapi aku itu orang yang gampang lapar. Jadi kalau pagi keluar aku harus membeli makanan. Sedangkan rumahku dulu, rumah majikanku dulu itu di Liking. Jadi jauh banget dari toko Indonesia. Kalaupun nanti harus ke toko Indonesia, aku harus datang ke Mefu, dan itu pun harus 2 kali perjalanan. 2 kali ganti kendaraan. Pertama Siupa, kemudian MTR kan kawan. Dan itu membuang waktuku. Jadi aku itu tipe yang tidak bisa menahan lapar, dan aku tuh mager. Jadi lebih baik aku kalau pagi ini bikin sarapan mie, telur sama nasi, kemudian aku makan nanti di bawah. Tapi tidak hanya itu kan kawan, aku membawa air dari rumah karena aku memiliki botol. Dan kemudian aku makan dulu kemudian aku ketemu sama temanku. Nah nanti mereka ini kan sudah makan nih pagi sarapan di warung lah sama teman-teman yang lain. Jadi aku sampai mereka sudah makan, aku sudah selesai makan. Kemudian kita jalan-jalan nanti ketemu sekitaran kita ketemu warung sekitaran jam 1, jam 2 baru kita makan sore kan kawan. Nanti makan lagi jam 7, kadang kala jam 8-an.
Intinya di dalam libur aku beli makanan 2 kali bahkan 1 kali, tetapi pagi aku harus makan dulu. Dan roti itu kurang kan kawan, aku tuh tipe yang makan roti itu kurang, jadi harus nasi, harus mie. Kenapa aku membawa mie? Karena kalau aku sudah makan hari Minggu mie, berarti hari biasa aku tuh jarang banget makan mie. Bahkan di dalam 1 minggu aku tuh cuman makan mie sekali, 2 kali, bahkan tidak pernah makan mie. Karena setiap hari aku tuh pagi nanti roti, kemudian nasi, siang nasi, malam nasi. Jadi rata-rata memang setiap harinya aku tuh nasi. Jadi wajar ketika Minggu aku makan mie itu karena pengen banget makan mie. Dan yang kedua memang ngirit kan kawan. Jadi memang hal seperti itu lumrah. Jadi bagi kawan-kawan semuanya bisa loh ibaratnya cara ngirit seperti itu. Karena nanti kamu siang ketemu sama teman pasti juga makan lagi. Nanti malam sebelum balik pasti kamu makan lagi. Dan itu sesuatu hal yang wajar kan kawan. Kalau dia tuh membawa bekal paling cuma dimakan sekali, nanti pasti siangnya ataupun sorenya, malamnya pasti beli di warung. Nah itu adalah salah satu hal yang membuat kita tuh ngirit ketika bekerja di negara Hong Kong kan kawan. Silakan ikuti tanpa kawan-kawan itu nggak usah bully lah. Itu hal yang perkara yang kecil, tidak perlu dibully, ya biarkan aja. Karena siapa tahu mbak-mbak seperti itu butuh banget uang yang banyak untuk keperluan orang rumah, anaknya gede, anaknya kuliah, bahkan ada juga yang sampai hutang bank, yang dimana pagi itu cuman makan mie, kemudian siangnya makan roti dari rumah, atau bahkan dia cuman beli roti buat makan siang kan kawan. Itu juga ada kasus-kasus mbak-mbak Indonesia yang ditipu oleh temennya, tipu karena masalah bisnis ya, itu juga ada. Dan ketika aku menemui teman-teman seperti itu, kasihan sekali sih hidup mereka. Pagi makan mie, kemudian siang, kemudian malam cuman makan roti saja. Bahkan ketika dia tuh mau pulang ke rumah majikan atau dia mau libur itu tidak memiliki uang perjalanan kan kawan. Ya dimana ketika dia tidak memiliki, ya kadangkala kita cuman kasih 20, 50. Nah, kadangkala setiap minggunya. Jadi kita tuh memang dengan sengaja tidak meminjamkan uang, tapi kalau memang dianya mau kumpul sama kita, pasti kita akan membiayai perjalanan dia dari tempat majikan untuk kumpul sama kita. Kemudian setelah dia pulang pun juga kita kasih uang kan kawan. Seperti itu loh persaudaraan dengan kawan-kawan yang memang memiliki nasib yang kurang baik ketika bekerja di luar negeri. Semoga dengan pembahasan seperti ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.